Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 13 April 2021, hari biasa pekan kedua Paskah. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 3 ayat 7-15. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada Nikodemus, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, selama perjalanan panjang di padang gurun menuju tanah terjanji, bangsa pilihan pernah menggerutu dan tidak percaya pada penyelenggaraan Allah. Maka Allah pun mengirimkan ular tedung atas mereka. Yang tergigit ular tedung itu pasti mati sebagai akibat dari ketidakpercayaan mereka. Namun akhirnya Allah pun juga menaruh belas kasihan atas mereka oleh karena permintaan Nabi Musa. Lalu Allah pun memerintahkan Musa supaya membuat ular tembaga pada sebuah tiang. Orang yang terpakut ular tedung bisa melihat ular tembaga itu, maka ia akan hidup. Memandang atau melihat ular tembaga yang ada pada sebuah tiang adalah ungkapan kepercayaan pada sabda Allah yang menjadi harapan satu-satunya untuk dapat terus hidup menempuh perjalanan panjang di padang gurun sampai menuju tanah terjanji. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudari-saudaraku yang terberkati, ketika Tuhan Yesus mengatakan Anak Manusia harus ditinggikan, ini adalah nubuat akan sengsara dan wafatnya di kayu salib. Saat derita, sengsara, wafat Tuhan kita justru menjadi saat di mana ia sungguh ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Bapa. Memang ada semacam paradoks iman di sini. Saat penderitaan justru menjadi saat dimuliakan, ditinggikan, yang oleh karenanya kita semua justru mendapatkan keselamatan. Yesus menderita, rela memanggul salib, bukan karena ada salah dan dosa, tapi itu semua dilakukan demi Anda dan saya. Dalam korbannya kita semua diselamatkan dari racun bisa dosa yang melumpuhkan. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima penderitaan salib sebagai bagian dari karya penyelamatannya, semoga Anda dan saya juga punya keberanian dan iman untuk tetap bisa berharap di saat apapun hidup kita, bahkan di saat harus mengalami derita yang tak terhindarkan. Saudara-saudaraku yang terberkati, mungkin saja terjadi bahwa
saat pahit, tidak enak yang pernah kita alami atau yang sedang kita alami, menjadi saat Tuhan bisa menaikkan, meninggikan martabat kita, kedewasaan kita dalam percaya dan beriman kepadanya. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini, bukan karena kami telah berjasa, melainkan karena Engkau kaya akan belas kasih terhadap orang-orang yang mau bertobat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.